Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wa'abbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sudah kita sampaikan terkait dengan hal-hal yang perlu dilakukan ketika ada orang yang sudah meninggal sebelum dimandikan. Pada kesempatan malam hari ini kita memasuki materi kewajiban terhadap jenazah. Ada empat hal kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang muslim kepada saudaranya yang telah meninggal. Yang pertama adalah memandikan, yang kedua adalah mengkafankan, yang ketiga adalah mensolatkan, dan yang keempat adalah menguburkan. Kewajibannya hanya empat ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kewajiban yang pertama, yaitu memandikan jenazah. Hukum memandikan jenazah adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah kewajiban yang sifatnya kolektif. Ketika sudah ada satu orang yang melakukan, maka yang lain sudah gugur kewajibannya. Tetapi kalau tidak ada yang melakukan, maka semuanya mendapat dosa. Itu fardu kifayah. Termasuk di sini adalah mensolatkan, memandikan jenazah. Itu adalah hukumnya fardu kifayah. Secara umum orang yang meninggal maka harus dimandikan, kecuali adalah untuk orang-orang tertentu. Yang pertama adalah orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala karena perang. Nanti mati syahid itu ada beberapa. Ada orang melahirkan, ibu melahirkan, meninggal, itu matinya syahid kalau dia muslim atau muslimah. Ada orang yang meninggalnya karena tenggelam, itu juga syahid. Ada orang yang meninggalnya karena tertimbun reruntuhan, itu juga mati syahid. Tapi yang syahid kayak gini tetap harus dimandikan. Tapi kalau orang yang syahidnya di medan perang, ya, maka
tidak usah dimandikan. Yang kedua adalah ketika kemarin COVID, karena sebab tertentu, itu maka juga tidak usah dimandikan. Kalau orang yang meninggal COVID kemarin kan tidak dimandikan, tidak dimandikan sebagaimana mestinya itu. Kemudian ini berarti karena penyakit menular, ya. Jadi, tidak hanya COVID saja, berarti mungkin ada lainnya. Penyakit lain yang mungkin nanti berbahaya ketika nanti dimandikan nanti akan menulari orang yang memandikan. Kalau tidak ada air, ya kita tahu tidak ada air berarti kan tayamum. Maka jenazah ini pun ketika tidak ada air maka ditayamumkan. Kemudian ketika memang di situ tidak ada mahramnya. Kalau laki-laki meninggal di negara perempuan, jadi ada mahramnya, maka ditayamumkan. Atau sebaliknya, seorang wanita meninggal di situ nggak ada perempuan lain dan nggak ada saudaranya yang mahram, maka itu juga ditayamumkan, jadi tidak dimandikan. Ya, ini beberapa orang yang tidak usah dimandikan. Tapi secara umum begitu, memang jenazah itu dimandikan. Nah, syarat orang yang memandikan yang pertama adalah muslim. Jadi, kita sebagai orang yang beragama Islam, maka yang memandikan harus orang Islam. Kalau alhamdulillah kalau di rumah saya di Indonesia itu insya Allah sudah ada petugas khusus yang memandikan jenazah, mengkafan dan seterusnya. Harus Islam. Kalau perempuan juga sama. Kalau namanya dia muslimah, perempuan Islam, maka juga dimandikan oleh perempuan yang muslim. Jadi tidak boleh dimandikan oleh orang yang bukan Islam. Kalau nggak ada, ya tadi hukumnya ke depan tadi pertama, tayamum tadi. Di orang Islam meninggal di daerah orang kafir, semuanya nggak ada yang Islam, nggak ada saudaranya dan seterusnya begitu, ya sudah, ya tidak dimandikan. Yang kedua berakal, sudah jelas. Tidak boleh orang stres memandikan orang meninggal, nanti malah bahaya, tak? Tidak boleh. Kemudian balik, yang memandikan orangnya sudah balik. Kemudian yang kedua niat memandikan jenazah. Jadi orang yang memandikan jenazah itu harus niat memandikan jenazah. Kalau tidak diniati, maka memandikannya belum sah. Ya, sebagaimana kayak orang menyebur gitu saja, berarti dikasih air gitu saja, maka harus diniati. Kemudian dapat dipercaya, amanah, ya, dan mengetahui hukum memandikan jenazah. Dapat dipercaya itu dia memang nantinya tidak akan menyebarkan aib orang yang dimandikan. Kalau yang dimandikan itu terdapat kebaikan, boleh diomongkan. Subhanallah, tadi kita mandikan jenazah, jenazahnya bagus sekali begini begitu, yang baik-baik boleh diomongkan. Tapi kalau ada jeleknya, tidak boleh diomongkan. Namanya mohon maaf ada lukanya atau apa macam-macam lah gitu ya. Itu intinya pokoknya aib jenazah tidak boleh disebarluaskan. Harus bisa dipercaya dan amanah orang yang memandikan itu. Orang yang itu diomong-omongin. Wong meninggal we aib orang itu diomong-omongin. Apa mana sih masuk urip? Maka sesama muslimah tidak boleh menyebarkan aib saudaranya. Jadi kalau saudaranya melakukan suatu dosa, melakukan suatu kesalahan, begitu ada aib-aibnya, kekurangan-kekurangannya tidak boleh diomong-omongin kemana-mana. Nah, terutama bapak ibu yang terkadang jadi tempat curhat temannya, maka tidak boleh curhatan teman itu kemudian nanti disampaikan lagi kepada orang lain terus begitu, karena itu adalah bentuknya biasanya aib. Umpamanya, saya memang sering banget orang masalah rumah tangga lah, masalah apa dan seterusnya gitu ya, banyak yang datang ke saya untuk curhat begitu ya, maka nggak boleh kita sampaikan kepada orang lain.
Jadi yang sudah meninggal itu orang itu, apalagi yang masih hidup. Dan orang yang menutupi kekurangan aib saudaranya, maka dia nanti akan ditutupi aibnya di yaumil akhir. Penting sekali. Jadi jangan diceritakan hal-hal yang negatif pada jenazah. Apa wis ora usah diceritake. Piye mbung ngapa macam-macam lah pokoknya itu. Pokoknya ora entuk. Sing diceritake sing apik-apik wae. Subhanallah, jenazah tersenyum, berada dalam husnul khotimah dan seterusnya, boleh kayak gitu. Pokoknya yang baik-baik. Ya. Ini. Kemudian mengetahui hukum memandikan jenazah. Kalau tidak mengetahui hukumnya kan nanti tidak sah masalahnya. Memandikan orang jelas gambarnya kan begitu. Jadi karena ini terkait dengan sah dan tidaknya memandikannya, maka orang yang memandikan harus paham terkait dengan hukum-hukum memandikan jenazah. Karena berbeda kayak panjenengan mandi janabah, mandi junub menghilangkan hadas besar dengan mandi biasa itu berbeda. Nah, sama-sama mandi ramas, ini orang duniati, yo hadas besarnya belum hilang. Iya. Atau mandi semuanya kemudian ternyata ada yang tidak tersentuh air, ya nanti jadi tidak sah mandi besar. Maka memandikan jenazah pun itu juga ada hukum-hukumnya, ada aturan-aturannya. Maka orang yang memandikan jenazah itu harus memahami hukum-hukum terkait memandikan jenazah. Orang yang lebih utama memandikan jenazah, yang pertama adalah orang yang diwasiatkan. Ledu, ini aku meninggal, tolong nanti memandikan jenazah pamannya ustadz ini atau ustadzah ini. Maka orang ini lebih berhak yang pertama karena diwasiatkan. Atau nanti memandikan jenazahku, anak-anakku semua, pamannya silahkan wasiat. Kemudian yang kedua, bapak, kakek, keluarga terdekat dan muhrimnya atau istrinya. Jadi kalau yang meninggal laki-laki, maka yang lebih utama memandikan bapaknya atau kakeknya atau keluarga terdekat, mamanya, omnya, pakdenya, ya, atau anak laki-lakinya, atau mungkin ponakannya, dan muhrimnya itu berarti kalau dia meninggal, yang kakak adik, perempuannya, mamanya yang muhrimnya itu masih diperbolehkan. Atau istrinya. Jadi kalau yang meninggal suami, istrinya boleh memandikan. Bagi kita biasanya rata-rata ya orang kuat namanya, repot dengan sedih dan nangisnya sendiri. Tapi ini lebih utama. Sebab ketika nanti ada cacat-cacat yang tidak akan dicerita-ceritakan. Nah, kan nggak mungkin suaminya dicerita-cerita ke sing ele-ele kan nggak mungkin. Nah, itu ya. Atau tadi bapaknya sendiri dicerita-cerita ke sing ele, anaknya sendiri dicerita-cerita ke sing ele kan nggak mungkin. Makanya ini lebih utama. Nah, kemudian kalau yang meninggal perempuan, yang lebih berhak dan lebih utama memandikan adalah ibunya. Kemudian neneknya, keluarga terdekat. Ya, keluarga terdekat berarti bibinya, budenya, gitu ya. Itu lebih utama. Dan muhrimnya, muhrimnya berarti anak laki-lakinya, namanya kan muhrimnya, gitu ya. Atau suaminya, nah, istri meninggal, suaminya yang memandikan. Untuk menjaga hal-hal yang buruk untuk tidak dicerita-ceritakan kepada orang lain. Jika jenazahnya anak-anak, maka boleh dimandikan laki-laki dan perempuan. Jadi kalau masih anak-anak belum balik gitu yang 5 tahun, menyalahan laki-laki dimandikan perempuan, boleh-boleh saja. Walaupun bukan muhrimnya. Karena kan memang dia masih anak-anak. Itu pula sebaliknya. Itu begitu. Kemudian jenazah siapa yang wajib dimandikan? Yang pertama jenazah seorang muslim muslimah, jelas
seorang muslimah yang beragama Islam, maka wajib dimandikan. Selain yang tadi saya sebutkan, ketika orang yang mati syahid di medan perang dan seterusnya tadi sudah di awal saya sampaikan. Kemudian bukan bayi yang keguguran. Bayi mau keguguran mau 6 bulan, 7 bulan itu sudah berbentuk ya. Tapi kan sangat kecil sekali. Sejempol mungkin atau seapa. Terus kemudian juga kadang keguguran itu ada yang terputus dan seterusnya. Tapi kalau pamannya sudah berbentuk jelas begitu, tidak ada yang rusak, ya silakan. Termasuk ya tadi yang pengecualian tidak dimandikan itu adalah orang-orang yang umpamanya ketemu jenazahnya sudah beberapa hari. Kan ada yang kadang kasus pembunuhan atau apa gitu ya, atau mungkin yang di rumah gitu meninggal nggak ada saudaranya itu sudah 7 hari 10 hari, lalu dimandikan, wah ambrol itu nanti rusak jenazahnya. Itu juga tidak perlu kalau ini, tidak perlu dimandikan. Atau biasanya mungkin yang luka bakar bisa 100% gitu, kalau dimandikan dia udah melonyok kabeh itu kan. Nah, itu juga ini beberapa nanti ada caranya, ditayamumkan, gitu ya, ditayamumkan. Kemudian ada sebagian tubuh dari mayat yang dapat dimandikan. Jadi kalau mamanya ada orang meninggal begitu, yang ditemukan hanya tangannya saja, ya tangannya ini yang dimandikan. Nah, jadi ketemu tangan itu masalahnya. Kan ada yang korban mutilasi itu kan. Ada ini ulama-ulama sebelum dulu ini mesti bahas kalau ini. Mencoba dulu mungkin nggak ada orang-orang memutilasi gitu ya. Tapi sudah dibahas, ketemu kakinya tok, ketemu kepalanya tok, ya silakan. Berarti itu yang anggota tubuh tadi itu yang dimandikan, begitu. Pokoknya intinya ada sebagian tubuh dari mayat yang dapat dimandikan, gitu ya, maka silakan dimandikan. Kemudian bukan jenazah yang syahid di medan perang tadi sudah disampaikan, gitu ya. Kemudian ada air bersih untuk memandikannya. Jadi ada air yang cukup, yang bersih untuk memandikannya. Kalau umpamanya tidak ada, tidak cukup, maka tidak bisa dimandikan, ditayamumkan. Airnya hanya ada itu tok. Nanti kalau untuk memandikan yang hidup nanti minum apa? Gitu namanya. Maka airnya digunakan untuk yang hidup, untuk minum, untuk masak, semuanya dan seterusnya. Sementara jenazahnya ditayamumkan. Kalau umpamanya tidak ada air, gitu ya. Airnya hanya itu tok. Bisa jadi di tempat-tempat tertentu nanti akan ada. Nah, itu juga sudah dibahas oleh para ulama. Intinya berarti ada air bersih yang cukup untuk memandikannya dan juga untuk orang-orang yang masih hidup. Nah, kalau di kita alhamdulillah ini musim kemarau kayak apa, nah, air insya Allah tidak berkurang. Ya, ini normal di daerah kita. Tapi jadi nanti ada orang-orang tertentu, gitu ya. Jadi hanya ada orang yang naik gunung yang sangat tinggi. Ini kalau dibawa ke bawah ya orang mungkin ya, Gunung Everest namanya gitu kan. Biasanya kalau yang meninggal di sana itu di situ aja. Karena dibawa ke bawah ya orang mungkin kan, umpamanya gitu ya. Nah, di situ nggak ada air umpamanya ya. Tidak usah dimandikan. Ya. Atau nanti di tempat tertentu atau daerah tertentu ya memang betul-betul tidak ada air. Kemudian cara memandikan jenazahnya adalah yang pertama kita persiapan dulu sebelum memandikan, yaitu tempat memandikan pada ruang yang tertutup. Jadi ini ketika memandikan jenazah ruangannya harus tertutup, tidak boleh orang yang tidak punya kepentingan masuk maupun melihat, ya. Karena khawatir nanti melihat aurat atau hal-hal buruk lainnya yang nanti akan diceritakan. Kemudian sediakan air secukupnya. Kemudian sediakan sabun, air kapur barus dan wangi-wangian. Tujuannya kalau nanti ada bebauan itu
sudah terkalahkan dengan air kapur barus ini. Kalau sabun berarti kan untuk membersihkan. Sarung tangan ya, sekurang-kurangnya 2 setel, nanti digunakan biasanya untuk membuang kotoran, sekaligus biasanya digunakan untuk membersihkan gigi, telinga, dan seterusnya. Kalau sudah untuk buang kotoran jangan dipakai lagi, buang, nanti diganti untuk membersihkan yang dari gigi atau telinganya atau hidungnya dan seterusnya. Potongan dan gulungan kain kecil, kain basah dan handuk, dan lainnya yang dianggap perlu. Kain basah itu nanti kalau pas sudah selesai untuk menutupi, itu sebelum nanti dikafani, dan handuk nanti untuk mengeringkan tubuh agar airnya tidak membasahi kain kafan. Nah, ini contoh alat-alatnya ya. Ada kofazat itu sarung tangan. Sebelah kanan itu ada waqi malabis. Nah, seharusnya memang ada baju khusus untuk memandikan jenazah. Nah, itu jadi pakai baju khusus lah. Bisa kapan nanti kita kalau ada rezeki bisa kita belikan ya. Jadi digunakan ya untuk memandikan jenazah. Nah, supaya nanti ketika nyiprat ke bajunya itu ada bakteri, kuman dan seterusnya itu tidak mengenai tubuh orangnya. Ya. Kemudian litam kamam itu adalah ya kain untuk membersihkan gigi dan seterusnya itu. Kemudian waqi lil qadamain, sepatu boot ya, supaya ketika tadi ada kotoran-kotoran yang sifatnya nanti membahayakan ya, bakteri atau virus atau apa yang menular, itu orang yang memandikan jenazah itu aman. Ini standar yang normal, yang bagus, itu seperti ini. Kemudian ada sampo, gitu ya. Sobun maisur itu berarti kapur barus yang sudah ditumbuk. Ada lifah lil jism. Lifah lil jism itu sama dengan tadi baju khusus untuk orang yang mandikan jenazah. Ya. Kemudian ada juga plester perekat, barangkali nanti ada luka-luka basah yang perlu di plester. Nah, ya. Kemudian gunting, ada nikosun al-dhafir itu gunting kuku. Kalau kukunya panjang-panjang, kotor begitu, itu diguntingi biar rapi, bagus. Nah. Kemudian kapas, ya. Nanti ada yang dulu disumpel-sumpel, itu nanti pakai kapas. Kemudian kapur barus untuk memandikan jenazah. Ini kalau 8 liter, maka yang disediakan kapur barusnya 4. Nah, rata-rata biasanya memandikan jenazah itu berapa liter itu? Berapa liter ya? Ini kita soalnya cukup orang ngalir. Pokoknya intinya begitu. Kalau 8 liter 4 kapur barus. Kalau 12 liter ya 6 kapur barus. Jadi separuhnya. Ya. Jadi 2 liter 1 kapur barus. Kapur barusnya yang biasanya bentuknya murabba. Murabba itu segi 4 kotak. Ya, kalau kita biasanya ya dari sananya itu tidak bulat-bulat kecil itu. Silakan nanti intinya ada kapur barusnya untuk menyiram jenazah agar nanti kalau ada bau-bauan tidak membuat jijik orang yang memandikan. Ya, rata-rata nanti kalau bau banget itu kan memandikan mendekat kan sudah agak kuat gitu, atau nanti mual-mual dan lain sebagainya. Mandi
beri kabur baru saya ini. Kemudian, lah ini alatnya yang dibutuhkan, nanti ya, ada jenazah, kemudian ada satirul auratnya harus ditutup gitu ya, dan hamil taghsil, tempat air di bawah jenazah ketika air itu sudah digunakan. Nanti sebaiknya memang begini itu di tempatnya apa? Ya seperti itu, kemudian nanti ada jenazah di atas. Nanti airnya turun ke bawah. Itu memang standar yang bagus itu gitu. Tidak seperti kita di pangku ya. Di pangku itu kalau nanti ada penyakit menular, nanti yang mangku itu kena penyakit semua. Terus kemudian juga umumnya itu kan nanti orang ada yang jijik, ada yang takut, ada yang teringat-ingat terus gitu. Ya tapi kalau sekarang nggak ada ya sudah kayak gitu. Kalau tempat saya ada di pemakaman itu nanti ada gudang, itu ada katilnya bersini ya, keranda. Sekali juga ada dipan untuk memandikan jenazah. Jadi kalau umpamanya ada orang meninggal, ya petugasnya langsung ngambil ke pemakaman itu. Di situ ada bangunan yang ada tadi keranda atau katil ya, termasuk dengan katil. Ini ngerti orang katil ini? Ya, katil itu ya itu keranda itu. Bandoso. Iya, bandoso ya. Dan di situ juga sudah ada apa namanya tadi tempat untuk memandikan jenazah. Itu sekalian dulu. Nah, rata-rata kalau dititipkan di masjid kan pada menakuti orang yang mau sholat, masalahnya. Makanya ditempatkannya itu di pemakaman, dibuatkan apa tadi buk gitu istilahnya, terbuka nanti ditaruh di situ. Ini zaman dia jadinya medeni. Pokoknya anak orang meninggal itu mesti kutak-kutak gerak sendiri jari ini ngono. Jari ini. Mulanya biar pemakaman itu yo singit atau angker. Sekarang orang ini pemakaman angker. Nah ya zaman sekarang itu pemakaman udah angker. Zaman dulu angker rata-rata pemakaman itu angker. Orang mau lewat itu sudah takut. Ya. Tapi kalau bapak ibu nggak perlu takut. Wong-wong ini lagi rekoso menghadapi malaikat mungkar dan nakir begitu ya. Orang mungkin betul, ya. Itu hanya perasaan saja, perasaan. Saya sampai setua ini juga belum pernah melihat begitu penampakan apapun. Kalau saya biasa ngukyah, ngusir jin-jin itu biasa. Itu ya, tapi belum pernah saya itu diperlihatkan. Ya. Rumah saya itu juga di depannya itu ada batu besar dan pohon sangat besar. Banyak orang melihat katanya kepala, sinya mata merah toh begitu. Kok macam-macam pokoknya. Dengar-dengarnya itu di belakang rumah saya juga barongan, papringan gitu, lulu kambruk jadinya apa gitu sini. Tapi saya belum pernah. Keluarga saya belum pernah. Ya, anak-anak juga tidak ada yang takut anak saya. Karena kadang kalau pas saya rukyah juga ikut. Gitu ya, pokoknya yang ada jinnya nanti tak sampaikan adikku. Jadi ragu. Anak saya nggak ada yang takut. Kalau bapak ibu ada yang takut tidak usah. Ini perlu dilatih karena nanti kaitannya dengan akidah. Misalnya ada kaitannya dengan akidah. Akidah yang salimah, akidah yang selamat itu tidak ada takut-takut dengan hal yang tadi itu. Berbuat atau apa. Jadi itu hanya imajinasi yang dia difilmkan. Kalau mesti beda. Genderuwone ning Indonesia kalau ning luar negeri. Indonesia ki karena orang miskin begitu yo, apa-apa mesti elek. Gitu mesti elek. Dari luar negeri karena orang sugih-sugih, yo nganggo dasi. Iya terus. Iya. Karena orang dasi rata-rata itu kalau film-film di luar negeri itu. Gitu ya. Jadi apa-apanya itu pakainya pakaian yang bagus gitu. Indonesia atau orang duwe rata-rata begitu digambarkannya itu adalah sesuatu yang miskin, menyeramkan gitu. Tapi kalau di luar negeri digambarkannya itu yo sing bagus, rapi, berdasi dan seterusnya itu. Terus api-api ayu yo ganteng dan seterusnya film-film di luar negeri. Jadi itu hanya sekedar ya apa namanya
Ya, imajinasi yang kemudian difilmkan saja. Dunia nyatanya orang ini. Atau yang pernah lihat kayak gitu? Nggak ada. Jadi nggak perlu takut, apalagi ada orang meninggal. Itu usah takut. Takutnya kepada Allah bahwa nanti kita akan mati kayak gitu. Ning alam kubur dhewean ora ana koncone. Padahal biyen wong sugih ora lumrah. Tibae yo omahe ora digawa, apa-apane ora digawa, mobil ora digawa. Begitu bojone ayu yo ora ana sing melu, anake yo ora ana sing melu kan ngono. Lah itu kita mikirnya ngono kuwi. Jadi ya, walaupun cintanya kayak ngopo, ya orang gelem melu gitu mesti. Nah ya, walaupun pokoknya sangat cinta, suaminya meninggal, istrinya nggak mau menemani di alam kubur. Begitu pula sebaliknya, gitu ya. Nah kalau kayak gitu boleh memikirkan kayak gitu. Terus akhirnya berarti sing iso gawe ning alam kubur adalah amal soleh, amal ibadah. Oh berarti aku saya itu ibadah sing bagus karena bakal nanti akan mati. Kan ngono. Nah, itu masuk orang ziarah kubur itu ya untuk mengingat kematian. Jadi takutnya yaitu nanti kita akan mati apa yang perlu dan yang sudah kita siapkan. Nah, itu yang benar, bukan karena takut nanti ada kuntilanaknya, ada sundel bolongnya, itu bukan. Itu bukan. Nah ini pina utangsil gayung, nah siapkan gayung, ya. Sapluma, ya, sapluma itu adalah ember. Saplu sider, ember yang berisi daun bidara. Ada daun bidara tuh, ada pohon bidara tempat saya itu. Jadi memang menjadi salah satu sunatnya memang dipakai daun itu. Ya, kemudian saplul kafur, yaitu ember yang berisi kapur barus, air yang diisi sudah kapur barus, sudah ditumbuk halus. Nah ini minimalnya ini yang perlu disiapkan ketika mau memandikan jenazah. Alat-alatnya disiapkan ini. Ada gayungnya, ada embernya, sudah berisi air, ada ember yang berisi air dan daun bidara, dan kemudian ada ember yang berisi air dengan kapur barus. Kemudian sebelum memandikan jenazah, maka wajib menutup badannya. Kalau laki-laki dari pusar sampai lutut, dari pusar sampai lutut. Kalau perempuan, ya boleh nanti pakai jari kemudian dipegangi atas bawahnya. Nanti yang disiram atasnya, nanti kan turun airnya ke tubuhnya. Jadi tidak dilihat, mohon maaf dadanya apanya begitu tidak dilihat. Ya, jadi tetap di bawah kainnya. Kalau laki-laki kan memang auratnya dari pusar sampai lutut. Jadi kalau itu laki-laki boleh kan dada kelihatan kan boleh-boleh saja. Hanya dengan sholat nganggo sarung tok menutupi pusar sampai lutut kan boleh-boleh saja. Ya walaupun ya jadi praktekin yang masjid. Kan dianggapnya orang waras itu. Jadi walaupun sah tapi juga ada adab gitu loh gitu. Jadi hukum fikih itu kan sah dan tidak sah, tapi juga ada adabnya. Ya saya mau pakai itu yo, jamaah melayu, kikir, diviralkan menjadi masalah. Walaupun secara fikih yo sah saja, boleh gitu, sah gitu loh. Cuma orang juga adab kan gitu. Tapi kalau di masuk kan sudah diwajibkan Pak. Kalau pakai sarung kan tidak diwajibkan masuk, sudah tidak boleh lah. Kalau pakai sarung dulu. Tapi kalau yang masuk kan sudah diwajibkan harus memakai pakaian ya. Yang menutup aurat, artinya yang menutup aurat. Seperti itu kan di luar masuk. Tapi kalau memang tidak ada, nggak apa-apa. Intinya kan hukum fikih itu kan sah tidak sah. Sah tidak sah, tapi kan ada adab maksudnya. Adab itu sebenarnya kalau mamanya tidak dipakai, ya tadi sah saja sebenarnya. Cuma kan yo orang beradab tadi itu. Gitu ya. Tuh. Kemudian memandikan pada tempat yang tertutup. Nah tadi sudah sampaikan. Nah, kalau bisa memang punya apa sebenarnya biasanya kalau pasang orang mau hajat tapi apa? Pembatas. Orang yang mau hajat itu pasang apa? Kajang. Ya kajang. Nah buat kajang yang tertutup tadi berapa kali berapa begitu. Nah itu
nanti dipakai untuk seterusnya. Kaca kecil ya. Iya, kaca kecil. Atasnya juga tertutup karena kalau nanti pas musim hujan dan seterusnya. Jadi tetap memandikan kalau musim hujan tetap bisa. Nah, jadi itu bisa itu nanti. Ya kalau kita nanti mesinnya sudah punya uang bisa itu diagendakan hal ini. Karena memang perintahnya begitu. Ya, harus di tempat yang tertutup begitu, termasuk atas ya pakai atap. Gitu ya. Jadi kalau mau yang sangat panas begitu ya tetap bisa dimandikan kayak gitu tadi. Atau hujan lebat ya tetap masih bisa ya dimandikan. Kasihan kalau mau panas-panas begitu di halaman itu dimandikan itu kan sakit. Intinya kita muliakan walaupun sudah meninggal. Nah, itu kayak kaca misalnya begitu yang khusus begitu dan rapat tidak dilihat oleh orang dari luar. Nah kita biasanya kan ambil jarik ya, terus kemudian nyekel jarik ngatur ngomong macam-macam orang nonton begitu itu ya, sing lainnya yang nonton begitu. Nah ini nggak boleh. Nah, kalau nanti bapak ibu yang sudah paham ini nanti jangan. Kalau mau memandikan ya silakan kalau memang itu punya hak untuk memandikan, gitu ya. Jadi kalau laki-laki yang memberikan laki-laki, perempuan yang memberikan perempuan, kecuali dari mahramnya atau suaminya atau istrinya. Nah, ya. Kalau mahram berarti ya bapak ibunya dan seterusnya atau anak-anaknya itu boleh. Pakailah sarung tangan dan bersihkan jenazah dari segala kotoran. Nah, tadi ada sarung tangan, gitu ya. Kita ini kadang kalau ada meninggal, memang paketannya tidak ada sarung tangannya. Nah, kalau ini berarti tambah ada paketan sarung tangan. Nah, supaya tidak jijik. Sekaligus tadi kalau ada penyakit menular tidak menular ke orang yang memandikan itu. Ya, jadi ada sarung tangannya untuk membersihkan kotoran-kotoran, segala lubang-lubang dibersihkan. Ya. Seperti itu. Kemudian kalau sudah maka ganti sarung tangan yang baru ya untuk memandikan tubuhnya. Jangan tadi sudah dipakai untuk kotoran, kemudian untuk musab-musab yang lainnya jangan. Lalu sudah untuk membersihkan kotoran, lubang-lubang yang ada tadi itu ya silakan dilepas dan ganti pakai yang baru. Ya. Tinggikan bagian kepala dari jenazah agar air tidak mengalir ke bagian kepala. Nah, jadi kepalanya itu ditinggikan. Di tempat saya itu biasanya kayak buah pisang ya biasanya. Tempat saya di sana itu. Di buah pisangnya yo tadi dari ya paling tinggi ke bawah gitu. Jadi tubuhnya tidak nempel di kipannya tadi. Jadi kotoran itu nanti hilang langsung. Untuk posisi jenazah itu baringkan dalam posisi yang gimana? Baring gimana maksudnya? Maksudnya kan kalau kita mau memandikan jenazah itu kan terkadang kan bujurnya kan sembarangan itu apakah ada aturannya? Ya bagusnya kepalanya di utara kalau memungkinkan tempatnya. Tapi bisa jadi kadang tempatnya nggak mungkin berarti ya tempatnya nggak memungkinkan. Tapi masih memungkinkan kepalanya di utara. Gitu. Jadi tinggikan kepalanya. Sudah nggak bisa. Berarti kita lanjutkan pekan depan. Yes. Wes sithik-sithik penting paham lah gitu aja ya. Nanti insyaallah. Sithik-sithik penting nanti paham istiqomah nanti insyaallah. Ingin dapat ilmu yang barokah insyaallah. Biasa Bapak Ibu, kita ingin kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.